Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita semua bisa kembali berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yang kemudian ia berikan judul dengan nama Kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau yang kita cintai, serta kepada para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis pertama dan hadis kedua dalam kitab ini. Maka pada malam ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ketiga, ya, yaitu sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabiyah, ya, istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, ya, radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath. Ya, artinya tidak ada hijrah setelah fath. Artinya fath itu adalah Fathu Mekah, yaitu pembukaan kota Mekah. Kemudian Nabi melanjutkan, walakin jihadun wa niyah, tapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Wa idastumfirtum famfiru, dan jika kalian diperintahkan untuk pergi berjihad, maka pergilah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Jihad Was-Sair babu
fadlil jihadi was-sayr, ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah, Babul Mubaya'ah ba'da Fathi Mekkah alal Islam wal Jihad, ya. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, artinya telah disepakati kesahihannya oleh dua imam muhaddits, ya, yaitu Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam momen yang tepat, yaitu pada saat pembukaan kota Mekah, ya, atau penaklukan kota Mekah. Ya. Kapan itu terjadi? Terjadi sekitar tahun ke-8 Hijriah. Ya, sekitar tahun ke-8 Hijriah, ya. Jadi Fathu Mekah ini adalah salah satu janji, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin, ya. Maka setelah Nabi bersama kaum muslimin berhasil membuka kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan satu surat, ya, turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu tanda-tanda telah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fathu Mekah ini, ya, merupakan juga salah satu tanda akan datangnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat apa yang turun? Yaitu surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, surat An-Nasr, ya. Dan ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat yang terakhir turun dalam Al-Qur'anul Karim. Surat, bukan ayat, ya. Jadi surat yang secara sempurna, secara utuh turun, yang paling terakhir itu adalah surat An-Nasr, ya, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, sampai terakhir, ya, sampai ayat yang ketiga. Ibnu Abbas, ya, mengatakan, ya, suatu hari ia pernah ditarik oleh Umar ibn Khattab, ya, ditarik Ibnu Abbas, kemudian didudukkan bersama kalangan para sahabat yang lainnya yang senior, ya. Nah, kemudian para sahabat bertanya-tanya, untuk apa ini Ibnu Abbas engkau bawa, wahai Umar? Ya. Seolah-olah sahabat di sini mempertanyakan keberadaan Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas pada saat itu umurnya masih muda. Ya, jadi kalau didudukkan bersama sahabat-sahabat yang senior sepertinya ada kejanggalan. Tapi Umar bin Khattab tahu bahwasannya Ibnu Abbas adalah orang yang paham akan tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Dan ini dibuktikan oleh Umar. Umar bertanya kepada para sahabat, apa tafsiran surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu ditanyakan oleh Umar kepada para sahabat, ya, selain Ibnu Abbas. Maka kemudian kalangan para sahabat yang sudah senior ini, apa mereka katakan? Itu adalah perintah Allah kepada Nabi untuk bertasbih dan beristighfar sesuai dengan ayat yang ketiga, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Maka kemudian setelah mendapat jawaban daripada sahabat, Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, wahai Ibnu Abbas, menurutmu apa tafsiran dari ayat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, ya, atau tafsiran umum dari surat An-Nasr ini?
Apa kata Ibnu Abbas? Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surat ini tafsirannya adalah telah datangnya atau telah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ibnu Abbas memiliki tafsiran yang berbeda dengan para sahabat. Ya, dan kemudian Umar berkata, kami tidak pernah mendengar sebelumnya tafsiran sebaik ini, ya, dari kalangan para sahabat yang lainnya. Ya, memang Ibnu Abbas ini luar biasa ilmu tafsirnya, sehingga tidak kita dapatkan satupun kitab tafsir kecuali akan menukil tafsiran Ibnu Abbas di dalam kitab tafsir tersebut. Ya, jadi semua kitab tafsir itu, Pak Bu sekalian, itu selalu menukil perkataan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat. Ya, karena apa? Karena Ibnu Abbas adalah salah seorang ulama tafsirnya dari kalangan sahabat, dan ini sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau doakan kepada Ibnu Abbas sendiri, ya, dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia masalah agama dan ajarkanlah dia tafsiran Al-Qur'an. Ya, jadi itu adalah bentuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibnu Abbas menjadi ahli tafsirnya dari kalangan sahabat. Ya. Kembali kita ke Fathu Mekkah. Ya. Jadi yang dimaksud di dalam hadis la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah ba'dal fath, setelah dibukanya kota Mekah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dua maksud. Ya, ada dua maksud di dalam makna daripada tidak adanya hijrah dari atau setelah dibukanya kota Mekah. Yang pertama adalah tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah menuju ke Madinah. Ya, karena apa? Karena kota Mekah setelah dibuka oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka ia menjadi Darul Islam, ya, menjadi kawasan Islam, menjadi negara Islam. Ya, tidak mungkin hijrah dari negara Islam ke negara Islam. Kalau hijrah itu dari negara kufur atau dari negara kafir ke negara Islam. Ya, maka dikatakan oleh Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Ya. Kenapa demikian? Karena sebelumnya hijrah itu disyariatkan, bahkan diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa baca surat An-Nisa dari ayat 97 sampai ayat 99. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan agak panjang, ya, bahwasannya orang-orang yang telah beriman yang masuk Islam itu diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, untuk apa? Untuk mengamankan diri agar terhindar dari siksaan dan gangguan orang-orang kafir Quraisy. Dan itu adalah satu bentuk perintah, artinya kewajiban. Ya, kecuali orang-orang yang sudah tua misalnya, ya, maka tidak diwajibkan baginya untuk hijrah. Atau orang-orang yang lemah, yang tidak mampu berjalan dari Mekah ke Madinah, ataupun juga anak-anak, ya, anak-anak juga, ya, tidak diwajibkan untuk hijrah, ya, karena mungkin mereka belum tahu jalannya. Ya, maka perintah hijrah ini itu wajib, ya, sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Ya. Nah, maka setelah ditaklukkan kota Mekah, hilanglah kewajiban ini.
hilang kewajiban hijrah, ya, karena Mekah sudah menjadi Darul Islam, sudah menjadi negara Islam, ya. Nah, kemudian maksud yang kedua, ya, maksud yang kedua daripada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hijrata ba'dal fath, ya, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, adalah menafikan kemuliaan hijrah dari Mekah, dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi tidak ada lagi kemuliaannya. Ya, jika ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Karena apa? Karena sebelumnya kemuliaan hijrah itu sangat luar biasa. Ya, ganjaran dan pahalanya itu sangatlah luar biasa. Ya, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau tidak ada hijrah, ya, setelah Fathu Mekah, setelah pembukaan kota Mekah ini, maka kira-kira apa solusinya bagi para sahabat pada saat itu, atau bagi para kaum muslimin, ya, pada saat ini untuk mendapatkan kemuliaan yang sama dengan hijrah. Ya, maka kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, walakin jihadun wa niyah. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan yang sama, ya, dengan orang-orang yang berhijrah dahulu, maka amal yang bisa dilakukan adalah, yang pertama adalah jihad fi sabilillah. Ya, kenapa Nabi sebutkan ini? Karena memang keadaan para sahabat, ya, di zaman itu, yaitu memungkinkan sekali untuk berjihad. Ya, kemudian Nabi katakan apa? Waniyah. Selain jihad ada amalan niat. Niat apa? Niat untuk kebaikan dalam segala hal. Segala kebaikan itu kita niatkan. Ini bisa mencapai kemuliaan hijrah, bisa mencapai ganjarannya sama dengan ganjaran hijrah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi nggak perlu capek-capek kita hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi kita niatkan saja kebaikan, maka kita bisa mendapatkan kemuliaan yang sama. Kan luar biasa, ya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, wa idastum firtum fangfiru. Maka jika engkau diperintah untuk berjihad, maka pergilah untuk berjihad. Ya, perlu digarisbawahi, ya, perkataan ulama mengenai wa idastum firtum di sini jelas, ya, jika engkau diperintahkan, ya, jika engkau diperintahkan untuk berjihad. Ya, jadi jihad itu enggak sembarangan, jihad sana jihad sini, ya, mengaku jihad di sana jihad di sini, enggak, tapi tunggu perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari waliul amr, perintah dari pemimpin yang sah di sebuah negara, ya, baru bisa dikatakan jihad, ya, jika pemimpin sudah memerintahkan untuk berjihad. Tapi kalau pemimpin belum mengatakan atau belum memerintahkan untuk berjihad, untuk apa kita berjihad? Orang jelas kok di sini Nabi katakan wa idastum firtum, jika engkau diperintahkan untuk berjihad. Kalau nggak ada perintah, ya dari mana hukumnya, ya, asal hukumnya kita pergi untuk berjihad? Ya, ini saya kira perlu digarisbawahi. Jelas sekali kata Nabi SAW mengatakan wa idas tumfirtum famfiru. Ya, jika engkau diperintahkan untuk pergi berjihad, maka pergilah. Baru ada kewajiban kita untuk berjihad apabila sudah ada perintah dari pemimpin yang sah di sebuah negara. Ya. Nah, secara umum, ya, hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi ke dalam kitab Al-Ikhlas, ya, ke dalam kitab Ikhlas, yaitu kitab yang pertama, ya, maksudnya di dalam pembahasan tentang ikhlas, ya, apa kesesuaiannya, ya, dengan keikhlasan.
Ya, maka yang pertama ya kesesuaiannya di dalam hadis ini adalah ada kata-kata niat di dalam hadis ini, yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin jihadun wa niyah. Ya, tapi amal yang bisa menyamai dengan hijrah itu adalah jihad dan niat. Ya, ada jihad dan niat ya. Jadi niat yang dimaksud di sini adalah niat untuk berbuat kebaikan atau niat untuk segala kebaikan, maka pahalanya bisa sama dengan pahala hijrah, karena solusi ini diberikan oleh Nabi SAW langsung setelah mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya, ini kesesuaian yang pertama ya, atau kenapa dimasukkan hadis ini ke dalam pembahasan tentang keikhlasan, ya, itu berkaitan dengan niat ya. Yang kedua adalah kesesuaian antara hijrah yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis yang pertama dengan hijrah yang ada di hadis ketiga ini ya. Dua-duanya hijrah ini ya membutuhkan apa? Membutuhkan niat yang ikhlas. Ya, kata Nabi SAW ya di hadis yang pertama, barang siapa yang hijrah ya untuk atau karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia ya, atau untuk mencari seorang wanita yang ingin dia nikahi, ya, maka hijrahnya itu atau pahalanya akan ia dapatkan di dunia ya, dan perempuan yang akan ia nikahi juga akan ia dapatkan ya. Tapi kemudian Nabi ingatkan di sini bahwasanya hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah yang pertama ya, hijrah yang karena Allah dan Rasulnya, yaitu di hadis yang ketiga mengisyaratkan bahwasannya hijrah yang benar-benar hijrah itu adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya, bukan hijrah karena dunia ya. Ini kesepakatan atau kesesuaian antara hadis pertama dan hadis yang ketiga ya. Kemudian